Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 17 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Tanggal 17 Oktober 2024. Aku melihat orang ini ya, dia itu kayak masih sering memanggil-manggil namamu, terus itu juga berdoa, memanifestasikan kamu, mengafirmasikan kamu, memvisualisasikan kamu ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia pengen bersatu kembali dengan kamu, dia pengen balikan lagi mungkin ya. Pokoknya yang pasti di sini ada doa yang dia sedang panjatkan atau ada manifestasi yang sedang dia lakukan untuk bisa bertemu dengan kamu dan bersama dengan kamu. Orangnya aku lihat di sini memang red flag sekali ya, dan aku lihat di sini kamu tahu kok, kamu udah paham banget red flagnya orang ini seperti apa ya, karena sedari awal kamu kenal dengan dia, red flag yang ada di diri dia itu semuanya tuh semesta sudah tunjukkan gitu ya, semesta sudah kasih tahu ke kamu, oh nih orang ini begini, orang ini begitu, sehingga aku lihat kamu udah fasih lah, udah paham dengan orang ini ya seperti apa dia. Orangnya masih suka bermain-main atau masih suka kebebasan, masih suka kilar-kilir, masih suka ya apa sih, suka-suka hati dia lah mau ngapain kayak gitu ya. Jadi belum bisa untuk hanya berfokus pada masa depan, atau belum bisa berfokus pada satu keinginan atau pada satu pasangan seperti itu ya. Masih banyak yang mau dia lakukan sesuai minat dia, sesuai maunya dia, maunya gimana ya, suka-suka dia kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini flirt, aku lihat orang yang gampang tergoda ya, orang yang gampang tergoda dengan lawan jenis kah atau hal apapun ya. Aku lihat di sini dia orang yang gampang tergoda. Mungkin juga saat ini dia masih tergoda oleh lawan jenis, dia masih punya pasangan lain seperti itu ya. Intinya orang yang gampang tergoda. True love ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Cuman ya itu memang orangnya gampang tergoda. Kamu kalau kalian komen terus, kalau dia memang sayang cinta sama aku, kenapa dia selingkuh? Mana aku tahu ya. Ya namanya karakter orang ya, karakter orang, intinya seperti itu. Banyak kok orang di luar sana ya, cinta sama kita tapi mau juga sama yang lain gitu loh ya. Jadi ingat, 1+1 bukan berarti 2 ya, kehidupan itu nggak seperti itu. Jadi kalau orang yang gampang selingkuh ya, atau memang dari oroknya, otaknya memang pengen selingkuh, yang selingkuh aja gitu ya. Nggak mungkin kalau dia udah nikah dengan kamu pasti hanya cuman kamu, nggak mungkin di dunia ini akan punya istri 2, suami 2 gitu kan, 3, 4 gitu ya, kalau nggak ada bentukan orang yang seperti ini gitu ya. Jadi realistis aja lah ya. Aku sampai capek dengan bacain komen yang ya kalau dia cinta sama aku kenapa dia harus selingkuh. Ya mana aku tahu, karakter orangnya sudah seperti itu sayang ya. Oke, jadi realistis aja ya. Terima kenyataan lah gitu. Oke, maaf ya ketawa lagi aku. Stay optimistic about your love life ya. Kalau aku lihat di sini dia tetap punya keyakinan. Dia tetap optimis ya, bahwa ya suatu saat nanti dia akan bertemu dengan sosok yang memang benar-benar tepat untuk dia, cinta sama dia, seperti itu, yang bisa menjalani kehidupan bersama dia seperti itu ya. Jadi karena di sini kemungkinan kisah percintaan dia itu, walaupun dia banyak pasangan gitu ya, banyak pilihan, nampaknya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin ya dia jalin hubungan sama A, sama si B, tapi ternyata dua-duanya gagal. Cari lagi si C, cari si D, nah gagal lagi kayak gitu ya. Sehingga aku melihat di sini dia ya masih sampai sekarang, masih sampai detik ini, sampai hari ini dia masih tetap optimis bahwa ya dia akan bertemu dengan
seseorang yang memang benar-benar tepat untuk dia, pas untuk dia, seperti itu, dan dia cintai dan dicintai, seperti itu ya. Aku melihat kamu dengan orang ini tuh LDR ya, LDR, jauh, ada jarak yang cukup jauh di antara kalian, dan mungkin memang orangnya suka traveling, atau mungkin pekerjaannya mengharuskan dia kilar-kilir ya, berpergian, atau ini juga ada indikasi bahwa ada keinginan dari dia untuk datang ke kamu atau bepergian ke arah kamu, seperti itu ya, atau mungkin mengajak kamu liburan, bisa jadi. Jadi tapi ini baru keinginan karena ini kartu terakhir. Jadi biasanya kartu terakhir itu tentang ekspektasi ya. Jadi keinginan dia untuk melakukan ini, datang ke kamu mungkin salah satunya, atau mungkin ya dia mungkin pengen liburan, pengen traveling atau apa gitu ya. Oke. Bottom of the deck. Ada engagement. Ada keinginan untuk memiliki suatu hubungan yang naik level ya. Jadi kemarin hubungan kamu dengan dia apa tuh terakhir, misalkan baru PDKT-an ya, berarti dia mau pacaran kah, atau mau tunangan kah dengan kamu, atau ya memperbaiki hubungan atau gimana ya. Wow, ada the lovers, ada two of cup. Ya sebenarnya dia cinta sama kamu ya, dia cinta, dia sayang loh sama kamu. Oke, kalau aku lihat di sini perasaan dia terhadap kamu adalah seperti ingin ada pembebasan, atau dia seperti ingin lari ya dari hubungan yang mungkin penuh dengan kekhawatiran, ingin melepaskan ketegangan di antara kalian, ingin apa ya, kayak menghadapi ketakutan yang dia miliki, menghadapi kenyataan, terus itu juga dia pengen lebih percaya diri lagi ya. Dan aku lihat di sini dia mulai mengabaikan kritik, penolakan, atau ya tindakan-tindakan yang mungkin membuat dia merasa tidak nyaman gitu ya. Atau bisa jadi di sini dia saat ini berpisah dengan kamu juga karena merasa seperti ditolak oleh kamu gitu ya. Jadi situasikan saja antara kamu dengan dia seperti apa. Apakah memang kamu menunjukkan penolakan terhadap dia atau gimana? Soalnya di sini dia pun merasakan bahwa kayak hubungan kalian selama ini tuh penuh dengan ketegangan, sehingga ingin melepaskan kekhawatiran dan menghadapi ketakutan serta kenyataan. Bisa jadi juga mungkin saat ini ada suatu ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin membelenggu dia, entah itu memang di dalam dari kamunya, atau memang ada di hubungan ini, atau tentang masalah pribadi gitu ya, sehingga makanya menghindari kamu atau berpisah dengan kamu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu juga ingin melepaskan kekhawatiran ya, terus juga ingin apa ya, mengatasi tantangan yang mungkin selalu menghalangi hubungan kalian. Terus itu juga membuat kalian selalu cemas ya di hubungan ini. Entah apa yang membuat kalian cemas, tapi ya pokoknya kalian udah mungkin sudah ada di titik apa ya, titik tertinggi di kalian itu sabar menghadapi hubungan ini, sehingganya kayak udah deh, udah di apa, diperjuangin, udah tetap bertahan, udah tetap sabar juga, ternyata ya situasinya sama, tidak apa, tidak ada perubahan, tidak ada yang membaik, seperti itu ya. Makanya di sini kalian saling melepaskan atau saling menghindar karena ingin melepaskan diri dari rasa ketakutan atau kecemasan itu gitu. Perasaan dia terhadap kamu saat ini, menurut dia inilah saat yang tepat bagi dia untuk mengevaluasi kembali pilihan dia dan memikirkan hal-hal yang memang sebenarnya dia sukai dan yang dia pedulikan. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak mengevaluasi juga apakah dia bahagia dengan hubungan dia saat ini ya.
atau hubungan dia bersama kamu dengan kamu kemarin. Kalau saat ini dia bersama pasangan, ya dia juga mengevaluasi apakah dia bahagia dengan hubungan dia yang sekarang bersama pasangannya, seperti itu. Karena di sini aku lihat kayak dia juga membandingkan gitu hubungan dia yang sekarang dengan hubungan dia yang di masa lalu bersama kamu, seperti itu. Dan aku melihat juga dia seperti tidak mau mengkompromosikan, dia juga tidak mau mengkompromikan hubungan, cuman karena misalkan sudah lama dijalani atau misalkan karena sesuatu ya gitu. Sehingga aku lihat di sini dia juga tidak mau gitu ya, kayak untuk saat ini ya atau hari ini dia seperti tidak ingin juga memulai kembali dengan hubungan baru gitu loh. Dia juga nggak mau. Jadi dia ingin mengevaluasi aja dengan dengan orang-orang atau dengan pasangan-pasangan dia yang memang sudah pernah menjalin dengan dia. Jadi kayak males aja gitu untuk membuka hati lagi dengan orang baru, mulai dari nol lagi, seperti itu. Jadi dia evaluasi aja nih di antara kamu, si A dengan pasangan dia sekarang, si B, si C, itu dia evaluasi tuh yang mana sih yang sebenarnya yang membuat dia merasa bahagia, membuat dia merasa nyaman saat bersama dengan siapa tuh gitu ya. Aku lihat di sini. Dan aku melihat juga saat ini kenapa dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi menghindari kamu sekarang, karena aku lihat di sini dia merasa bahwa kayak dia itu pernah memberikan kekecewaan sama kamu, atau mungkin bisa jadi dia ada suatu ketidakmampuan, ketidakberanian untuk memperjuangkan kamu kah, untuk memberikan sesuatu ke kamu kah, untuk merasa percaya diri ya bersama kamu kah gitu ya. Jadi intinya kayak ada ketidakmampuan yang membuat kamu mungkin kecewa, dan dia sadar, dia tahu ya sebenarnya memperlakukan kamu mendiamkan kamu seperti ini pun itu juga memberikan menambah rasa kekecewaan kamu lebih banyak sih gitu ya. Dia juga tahu bahwa dia tidak melakukan apapun saat ini, tidak memberikan kejelasan, tidak memberikan perjuangan ke kamu, tidak melakukan effort apapun saat ini untuk hubungan kalian. Juga dia tahu bahwa itu justru malah akan memberikan rasa sakit yang lebih banyak kayak gitu. Dia sadar diri, dia tahu itu. Cuman saat ini nampaknya memang ada yang perlu dia fokuskan terlebih dahulu gitu loh ya. Dan itu nampaknya memang hal-hal yang lebih penting dibandingkan urusan antara kamu dengan dia gitu. Bukan berarti kamu nggak penting, tapi menurut dia yang lebih darurat itu sesuatu ini gitu. Entah itu karir kah, entah itu kehidupan, kestabilan hidup dia kah, keuangan dia kah, atau planning masa depan kah ya. Dan kalau misalkan memang juga di sini dia saat ini lagi ada pasangan, ya mungkin dia juga mikirin perasaan pasangannya sekarang gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia sudah menikah ya, sudah punya pasangan saja, dia juga harus mikirin gimana nih dengan pasangan dia yang sekarang ya. Dia juga fokusin dengan pasangan dia sekarang. Tapi kalau misalkan cuman pacaran gitu ya, atau ya belum ada suatu ikatan sah gitu, ya dia juga memikirkan gitu. Makanya di sini dia evaluasi, dia timbang-timbang antara pasangan dia yang sekarang dengan kamu kah, dengan si A, si B gitu. Mana nih yang bisa memberikan dia kebahagiaan dan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi kayak lagi bingung ya, lagi bingung, lagi mengevaluasi mana yang bisa memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan. Oke, the lovers. Kalau the lovers, perasaan dia terhadap kamu ya cinta. Ya, cinta, sayang, tertarik, bahkan ada suatu gairah seksual ya yang dia rasakan terhadap kamu gitu. Terus itu juga dia masih menganggap kamu adalah belahan jiwanya. Jadi makanya kalau the lovers nih, biasanya hubungan kalian kemarin-kemarin tuh on off atau putus nyambung gitu. Karena kalau udah
the lovers, belahan jiwa itu ya, walaupun kalian dipisahkan, itu kayak koneksi di antara kalian tuh kayak sulit gitu untuk hilang atau sulit untuk melupakan gitu ya. Kayak semakin jauh, semakin gak ada komunikasi, semakin tidak ada pertemuan, dia semakin rindu, semakin ingin bertemu seperti itu ya. Jadi the lovers tuh kartu belahan jiwa yang mungkin akan sulit gitu ya antara kamu dengan dia benar-benar bisa melepas atau melupakan seperti itu. Bahkan kalau the lovers nih, itu hubungan yang sangat mendalam. Maksudnya mendalam tuh gini, kayak kalian itu kayak selalu terhubung secara telepati atau insting gitu ya. Jadi kayak bisa saling memahami aja gitu tanpa adanya pembicaraan, tanpa adanya pertemuan, tanpa adanya tindakan apapun gitu. Kayak tahu aja tiba-tiba, misalkan nih kan kalian LDR ya, misalkan dia di Pulau Jawa deh, kamu di Pulau Sumatera gitu, jauh kan ya, entahlah di daerah mana gitu ya. Nah, kalian LDR, terus kalian kayak saling menarik diri, tiba-tiba aja saling menarik diri. Kamu di Pulau Sumatera itu, mungkin kamu langsung berpikir, kayaknya dia sibuk nih, gitu ya. Dan ternyata ya benar dia sibuk. Terus itu misal nih, kok tiba-tiba dia kayak menarik diri. Kok aku ngerasa kayak dia ini ada yang lain ya, kok ngerasa kayak dia ini selingkuh ya, beneran itu terjadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau udah belahan jiwa tuh bisa seperti itu, ada koneksi yang seperti itu. Jadi kayak ngerasain aja gitu, tahu-tahu bener aja insting kalian atau apa ya, insting kalian kayak gitu ya. Dan ya aku lihat ada gairah secara seksual satu sama lain gitu. Sebenarnya aku melihat saat ini keadaan dia itu lagi nggak aman. Ya, entah apa, entah itu nggak amannya dari materi kah, atau mungkin dia lagi terjerat suatu kasus kah, ya pokoknya hidup dia lagi nggak aman saat ini. Ya, ada ketidakamanan, terus itu aku lihat kayak saat ini dia kayak kurang percaya diri, ya. Mungkin hidup dia kayak tidak ada pertumbuhannya, ya kehidupan dia mungkin stuck, kehidupan dia mungkin ya kayak nggak menarik gitu loh, ya nggak ada pertumbuhan. Terus itu juga aku lihat mungkin juga memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang sombong ya, orangnya sombong, jadi nggak mau kalau misalkan dia lagi kesulitan tuh terlihat oleh orang-orang luar bahwa dia tuh lagi mengalami kesulitan gitu ya. Maunya tuh ya dia tetap terlihat baik-baik saja, bahagia-bahagia aja, fine-fine aja kehidupannya gitu. Ada suatu keretakan dalam kedamaian hidup dia. Entah apa itu. Ada suatu masalah intinya. Yang tadinya hidup dia tuh aman, damai, adem-adem aja, tapi tiba-tiba kayak ada yang terjadi gitu. Dan itu kayak meretakkan kebahagiaan dia atau kayak mengganggu kedamaian hidup dia. Aku melihat juga ada ketidakharmonisan ini, entah dalam kehidupan dia atau dalam hubungan percintaan dia ya, mungkin gak harmonis sehingga ya mengganggu ketenangan hidup dia. Aku lihat juga ada suatu kelalaian yang mungkin dia lakukan, entah itu dari pekerjaannya atau dari hal apapun gitu ya. Ya, aku lihat juga memang lagi nggak ada kemajuan di hidup dia gitu ya, stuck hidup dia, atau bahkan ada yang sampai mungkin kayak merasa tercekik gitu ya, kehidupan dia kayak sulit banget gitu ya. Ada situasi yang membuat dia merasa tercekik gitu, kayak sulit banget gitu ya, kayak orang depresi, bisa dibilang gitu nggak ya. Pokoknya kayak kok pelik banget sih hidup gua gitu loh, kok sulit banget sih hidup gua, nah gitu ya, kayak capek banget, kayak rasanya tercekik gitu ya. Karena ya aku lihat memang keadaan dia tidak ada kemajuan atau kehidupan dia tidak ada kemajuan gitu. Hidup dia kayak gitu-gitu aja, stuck gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, nggak kemana-mana gitu. Bahkan mungkin ya aku lihat di sini kayak mungkin dia kurang didukung oleh keluarganya ya, keluarganya mungkin masa bodoh dengan kesulitan hidup dia ya, dengan keadaan dia kayak
melepas gitu loh, melepas ya keluarganya, mungkin kayak lepas tanggung jawab atau gimana gitu ya, pokoknya kayak nggak ada pendukungan lah gitu ya dari keluarganya. Oke, aku melihat nampaknya selama ini ternyata orang ini sangat pengontrol ya, sangat pengontrol, manipulatif dari waktu ke waktu. Terus itu juga mungkin hubungan ini sudah terjalin ada yang sampai bertahun-tahun ya, ada aku lihat di sini udah cukup lama. Terus itu juga mungkin ya semakin kesini hubungan kalian itu tidak seramah atau seintim atau sebahagia di awal-awal kalian menjalani hubungan. Terus itu seiring berjalannya waktu semakin kesini kalian menyadari kekurangan dari hubungan kalian. Oh, ternyata hubungan kalian itu kurang perhatiannya, kurang dedikasinya, kurang ini, kurang itunya gitu ya. Bahkan aku melihat di sini kamu pun merasakan bahwa kamu itu seperti seolah-olah tidak diinginkan, atau apa ya, semua keinginan kamu itu seperti dikesampingkan oleh dia. Ya, dia lebih itu tadi karena orang yang punya jiwa kebebasan, terus juga orangnya sombong ya. Jadi apa yang kamu mau itu seperti kayak diremehkan atau ya tidak diperdulikan, tidak direalisasikan, tidak diberikan gitu. Dan mungkin dia hanya mungkin pernah ngomong kayak kamu pengen A gitu ya. Oke, dia setujui A, tapi kayak ditunda gitu. Dan itu mungkin penundaannya sudah begitu lama. Misalkan kamu pernah minta sama dia tentang komitmen deh gitu ya. Tentang kejelasan, aku ini siapa kamu gitu ya. Dia mungkin menunda sampai detik ini nggak ada tuh kejelasan. Nah, kayak gitu ya. Atau apapun, misalkan minta barang atau apa gitu ya. Jadi keinginan kamu dikesampingkan sudah terlalu lama. Ini juga yang mungkin menjadi salah satu faktor kenapa kamu memilih untuk udah mengakhiri hubungan ini aja. Padahal di sini kamu selalu memberikan yang terbaik untuk hubungan ini, selalu mencoba segala hal agar bisa hubungan kalian itu langgeng, agar bisa membuat dia merasa bahagia, agar bisa membuat dia merasa nyaman terhadap kamu. Cuman ya sifat pasangan kamu ini atau si dia ini itu orang yang terlalu menuntut ya, sehingga ya udah mengalahkan setiap keputusan di dalam kehidupanmu ya, karena orangnya terlalu menuntut, bahkan sampai karena terlalu mengekang, terlalu mendominasi, menuntut, memanipulasi, sehingga mungkin sampai impian-impianmu itu seperti kayak ya tidak bisa kamu realisasikan pada waktu itu gitu ya, tidak bisa kamu jalani gitu ya. Bahkan mungkin ketika kamu ingat-ingat kembali ya waktu kamu sama dia dulu, mungkin kamu itu hidupnya hanya berpatokan pada dia doang gitu, sampai-sampai untuk kumpul-kumpul dengan teman aja jarang, untuk berbaur dengan keluarga aja mungkin semakin jauh gitu ya. Nah, jadi ketika sekarang kamu ya mulai bebas gitu, kayak melakukan apapun, mau bertemu dengan teman ya hayu, mau berkumpul dengan keluarga ya hayu gitu. Nggak lagi diatur-atur atau dibelenggu oleh dia gitu. Two of Cups, oke, hubungan yang masih dalam tahap kayak saling mengenal, saling memahami ya. Jadi hubungan kalian ini sebenarnya memang belum seintim itu ya, belum sampai ke yang komitmen gitu, belum, kayak masih kayak gini nih, entah hubungan ini memang ya kalau aku lihat mungkin sudah lama dijalani tapi kayak belum saling mengenal satu sama lain, bahkan kayak nggak bisa saling memberikan perhatian satu sama lain, mungkin ya karena kurang adanya quality time, kurang adanya keterbukaan, kurang adanya komunikasi atau apa, sehingga kayak kamu dengan dia ini belum sepemahaman atau belum sama-sama saling memahami ya, entah itu kebutuhan atau apapun gitu ya. Intinya kamu dengan dia kayak belum paham banget lah tentang satu sama lain, atau belum deket banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan ini itu masih di tahap awal, masih di tahap penjajakan, sehingga banyak tuh ujiannya yang berhubungan dengan tentang kepercayaan, terus kesetiaan, tentang rasa cintanya gitu ya. Jadi biasanya gini, kalau di tahap ini biasanya itu tentang kepercayaan. Nah, akan diuji nih
kalian LDR ya, jadi kepercayaan kalian akan diuji. Kamu percaya nggak kalau di sana dia setia sama kamu gitu ya, dan dia di sana bisa dipercaya nggak bahwa dia bisa setia gitu ya, dengan kamu yang mungkin di sini setia misalkan gitu. Oh ternyata dia selingkuh ya, ternyata dia tidak bisa dipercaya gitu loh. Terus itu tentang apa lagi? Tentang perasaan cinta. Kalian LDR nih. Sedangkan dia orangnya mungkin sombong, orangnya manipulatif, ya kan? Sehingga mungkin dia sebenarnya punya perasaan cinta. Dia tahu, ya dia sadar, dia suka sama kamu, dicinta sama kamu. Tapi dia tidak jujur, dia tidak terbuka sama kamu, dia tidak mengungkapkan perasaan cintanya sama kamu. Jadi gitu, biasanya tahap tahap hubungan kalian masih di tahap itu, diujinya tentang kesetiaan, rasa cintanya, terus itu apa itu, kesetiaan, kepercayaan ya, nah seperti itu, dan juga empati. Nah ya, nah biasanya kalau kayak gini tuh, kalau ada empati itu kan tentang berarti tindakan ya. Kalau simpati itu kan tentang perasaan, atau apa sih ya namanya, simpati itu hanya ada di perasaan kita aja, tapi kalau empati itu kan tindakan. Jadi biasanya misalkan nih dia kesulitan di sana secara materi, terus dia misalkan entah itu cerita ataupun tidak dengan kamu, nah kamu nih ada pergerakan nggak secara empati ke dia gitu, ada empatinya nggak kamu membantu dia, nah kayak gitu. Biasanya hubungannya masih di tahap itu. Jadi untuk menguji kesetiaan kalian, menguji apa itu namanya, pengertiannya kalian satu sama lain, cintanya kalian satu sama lain. Jadi masih di tahap itu sebenarnya. Jadi belum seintim itu untuk bisa ke sebuah pernikahan atau komitmen. Kalau aku lihat di sini hubungannya masih di tahap itu. Ya. Kenapa kalian banyak sekali ujiannya? Yaitu ya karena berarti kalian ini mau dilihat dulu ya, kalian ini bisa nggak saling mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling bisa dipercaya dan dipercaya dan mempercayai seperti itu. Tuh, agar hubungannya nggak toksik, hubungannya nggak on off terus gitu, hubungannya nggak jelas, hubungannya nggak kemana-mana, ya kan, nggak ada peningkatan seperti itu. Ya, agar kalian bisa saling memahami, biar bisa hubungannya kuat tuh. Oke, kemudian apa ini, the hermit. The hermit itu indikasi kuat tentang kesepian. Jadi perasaan dia saat ini tuh kesepian tanpa kamu ya. Dia merasa kayak sepi, kehilangan kamu. Terus mungkin juga dia merasa bahwa kamu sudah menolak dia, atau mungkin kamu memblokir dia. Ya mungkin sebagian ya memblokir, kalau nggak memblokir ya mungkin kamu kayak udah cuek gitu sama dia, udah kayak nggak menunjukkan kebucinannya kamu lagi, sudah tidak menunjukkan perhatiannya kamu lagi terhadap dia. Kamu udah masa bodoh, kamu udah fokus dengan hidupmu sendiri ya. Dan ini ada indikasi bahwa sekarang kamu dan dia itu mungkin memang sekarang lagi sibuk untuk menghabiskan waktu dengan kehidupan kalian masing-masing gitu ya. Terus juga mungkin selama ini kalian juga kurang ada quality time bersama gitu. Sehingga ya saat ini aku melihat dia ngerasa kesepian banget gitu, karena fokus kamu udah nggak ke dia lagi gitu. Dulu kan fokus kamu ke dia terus ya, sampai tuh bucin-bucin, dia ngilang sehari aja udah kamu teleponin berulang kali, nggak ada kabar sehari dari dia, udah kamu chatin, udah kamu udah panik kamunya. Sekarang kok kayak udah berbulan-bulan, kayak dicari pun enggak ya, ditelepon enggak, ditanyain kabar juga enggak gitu ya, aku lihat di sini ya. Jadi dia ngerasa kayak bener-bener kesepian, kehilangan kamu, seperti itu. Jadi kemungkinan salah satu pihak memang sudah meninggalkan hubungan ini, tapi yang sebelah pihaknya lagi masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu yang memang sudah ingin pergi, atau kamu yang memang sudah pergi dari hubungan ini, dan dianya yang masih kayak tetap ingin bertahan, atau bisa jadi sebaliknya. Silakan disituasikan saja ya.
Kalau misalkan di sini ada yang masih lajang, berarti di sini ada seseorang yang masih takut ditinggalkan, atau mungkin yang lajang ini telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin sebenarnya lebih baik dari dia gitu. Jadi kayak masih ingin fokus dulu mungkin dengan diri sendiri, sehingga ada orang yang datang padahal mungkin secara karakter lebih bagus dari orang lamamu, tapi kamu mungkin tolak atau kamu abaikan, sehingga ya kamu masih lajang sampai sekarang kayak gitu ya. Oke, apalagi nih? Ten of One. Memang gini, dari awal kamu dengan dia ini sebenarnya sama-sama saling mengandalkan ya. Kamu ingin mengandalkan apa nih tentang perasaan dia atau karir dia, dan dia pun mungkin seperti itu. Tapi ya mungkin di awal kalian sudah memiliki suatu persetujuan bahwa kalau apapun tuh harus diceritakan dan dijalani bareng-bareng. Tapi ternyata dia ini tidak seperti itu. Mungkin di awal ngomongnya iya, tapi pas udah ketemu suatu masalah, ternyata dia pendam sendiri. Dia kerjain sendiri, ya dia rasain sendiri gitu ya, tanpa melibatkan kamu, tanpa memberitahu kamu. Sehingga mungkin karena dia udah pusing paleng gitu ya, mikirin masalah yang dia alami saat ini, sehingga ada perubahan sikap, atau kayak dia tiba-tiba kayak menghindari kamu, lebih jarang memberikan komunikasi, tiba-tiba ngilang gitu aja gitu ya, sehingga kamu merasa, loh kenapa nih orang gitu ya, kenapa dia ini kok tiba-tiba menghilang, tiba-tiba menghindar, tiba-tiba diemin kamu gitu ya, sehingga kamu merasa kayak sebenarnya aku ini siapa kamu sih gitu ya, kok aku nggak dilibatkan di dalam kehidupanmu, kenapa aku kayak seperti tidak dianggap seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu kayak merasa tidak diperlakukan dengan selayaknya sebagai seseorang yang dia cintai gitu ya, yang dia suka gitu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini sedang mengalami suatu masalah, tapi memang karakter orangnya seperti itu. Kalau dia ada masalah, itu pengennya dia selesaikan sendiri, tidak mau dia bagi-bagi. Ya, kalau dia punya masalah, dia kerjain sendiri, dia tuntasin sendiri. Kenapa dia tidak mau membagi kamu? Dia takut nanti kalau misalkan dia bagi-bagi ke kamu, dia cerita-cerita ke kamu, justru malah nanti kamu terbebani oleh masalah dia. Takutnya kamu nanti justru akan kesulitan juga dengan bebannya dia. Takutnya kamu nanti malah ikut-ikutan terjerumus dalam masalah dia gitu ya. Nah, karena di sini dia pengennya kamu sama dia tuh udah sih di momen-momen bahagia-bahagia aja gitu loh. Di masa-masa dia terpuruk, di masa-masa dia sulit itu, ya dia nggak mau bagi-bagi gitu loh. Dan dia pengen ngeliat kamu di sana ya bahagia gitu loh. Ya dia pengen ngeliat kamu bahagia-bahagia aja di sana. Gitu. Cuman kamu di sini berpikir bahwa kok aku nggak dilibatkan sih? Kan dari awal kita sudah punya perjanjian bahwa kalau ada apa-apa tuh cerita, kalau ada apa-apa tuh kita jalanin bareng-bareng. Ternyata dalam faktanya dia tidak berbagi masalah dengan kamu, karena dia ingin kamu udah sih di sana bahagia aja gitu. Ya mungkin memang ada perbedaan yang cukup jauh ya di antara kalian. Mungkin kamu berasal dari keluarga yang mapan, dia berasal dari keluarga yang mungkin dari nol gitu ya, sehingga dia nggak mau membawa-bawa kamu dalam kehidupan dia yang sulit gitu. Contohnya aja ya, mungkin ada sebagian, ada mungkin ceritanya lain gimana gitu ya, tapi yang pasti gitulah ya, dia nggak mau memberikan beban, dia ingin kamu di sana udah baik-baik aja, bahagia-bahagia aja gitu. Ditambah kan orangnya juga kan sombong ya, dan dia kalau orang sombong tuh kayak mana sih ya, orang kalau sombong tuh ya nggak mau terlihat lebih rendah kan, tidak mau terlihat lebih sulit dari orang lain gitu kan. Jadi ya inilah karakter dia gitu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini, dia ini masih mengalami suatu kesulitan dan dia sedang berjuang dengan kesulitan itu gitu. Oke, apa lagi nih yang mau dicari? Perasaan dia aja deh. Jangan kemana-mana dulu ceritanya ya.
Oke, apa sih perasaan yang ingin dia ungkapkan ke kamu, yang ingin dia kasih tahu ke kamu sebenarnya? Oh, sebenarnya dia juga pengen loh minta bantuan sama kamu. Will you help me? Kata dia ya. Bisakah kamu membantu aku? Karena kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami kesulitan banget ya. Mungkin ini terutama tentang karir ya. Tentang karir, tentang kehidupan, tentang keuangan. Itu aku lihat kayak lagi kesulitan dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia kayak ingin meminta bantuan juga sebenarnya sama kamu. Bisa nggak sih kamu ngebantu dia gitu? Cuman ya itu ya, orangnya tuh kayak ya, you know lah, orangnya sombong. Jadi kayak untuk mengungkapkan minta bantuan tuh kayak harga diri banget cuy gitu loh. Paham ya? Nah, gitu. Jadi makanya mungkin ini hanya sebatas di perasaan dia saja, tidak dia ungkapkan ke kamu. Oke. Kalau aku lihat juga sebenarnya perasaan dia itu juga kayak mulai depresi sih, mulai kayak stres, mulai kayak itu tadi merasa kayak tercekik ya, tercekik. Jadi kayak dia bilang gini, what's the point of it all, kata dia. Jadi apa gunanya semua ini gitu loh. Karena mungkin di sini dia sudah pontang-panting ya, dia sudah mengusahakan segala sesuatunya tapi kok nggak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia, harapan dia seperti itu. Jadi apa gunanya aku melakukan A B C D kalau misalkan hasilnya stuck gini loh, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan dalam hidup dia, kayak masih sulit aja gitu ya. Terus juga perasaan dia terhadap kamu adalah dia menurut dia itu kamu tetap milik dia selamanya gitu ya. Itu tadi ya, karena ada the lovers, jadi dia menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Jadi dia mau berpisah seperti apa dan selama apapun dengan kamu, dia tetap menganggap kamu adalah milik dia, seperti itu. Kemudian dia merasakan nih ya, aku bilang tadi kan, dia kayak merasa bahwa apa gunanya selama ini dia berjuang kalau hasilnya itu kayak nihil gitu, hasilnya nggak ada perkembangan gitu ya di dalam hidup dia. Ditambah lagi dengan I have been fighting a battle I cannot win. Jadi kata dia, dia itu sebenarnya selama ini tuh udah berjuang dan bertarung dalam pertarungan kehidupan dia itulah ya, dengan kesulitan hidup dia, dengan kemiskinan atau kesulitan karir atau apalah gitu loh. Pokoknya ini orang ngerasa bahwa dia ini udah bertarung dengan hidup dia gitu ya, untuk bisa stabil, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Tapi kok dia nggak menang gitu loh. Dia udah pontang-panting, dia udah kerja keras, dia udah kilar-kilir ke sana sini untuk mendapatkan peluang, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi ya tetap sampai detik ini tuh dia merasa kayak dia nggak menang, dia nggak mendapatkan hasil yang dia mau gitu loh. Dia sudah berjuang gitu, dia jadi selama itu nggak diem-diem aja, tapi ya dia berjuang dalam pertarungan di kehidupan dia, tapi ya sampai sekarang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia belum bisa keluar dari kesulitan ini gitu loh ya. Ya mungkin karir, keuangan, kehidupan dia, atau masalah-masalah lain. Tapi ini lebih banyak ya, lebih banyak itu di karir ya. Ini lebih banyak di karir, tapi juga ada nih yang masalah tentang masalah keluarga ya, atau masalah apapun gitu. Tapi lebih banyak sih di karir, keuangan, seperti itu ya. Jadi menurut dia, untuk saat ini, kamu dengan dia itu belum saatnya untuk bisa bersama, atau dia melakukan effort untuk memberikan sesuatu, memberikan janji, memuaskan apa yang selama ini kamu harapkan, seperti itu. Jadi menurut dia ini bukan saatnya. Karena ya gimana, keadaan dia aja sulit, mau memperjuangkan kamu, aduh, mau pakai apa gitu loh. Paham ya? Jadi kayak ya dia menurut dia belum saatnya untuk saat ini. Ya, dia pun sebenarnya pengen ya memeluk kamu, pengen selalu ada di samping kamu, ya pengen menjadi pasangan hidupmu ya. Jadi bahkan dia ini sering berhayal
memimpikan atau menghayalkan kalau misalkan tuh setiap pagi dia bangun dari tidur itu dia masih ada di samping kamu, memeluk kamu seperti itu. Dia juga dia pengen. Cuman ya gimana, keadaan dia itu saat ini belum stabil, belum baik-baik saja. Sehingga ya untuk saat ini belum bisa untuk merealisasikan keinginan dia yang seperti itu. Jadi cuman bisanya ngehayal doang gitu loh. Makanya di sini I dream about you at night, kata dia ya. Dia selalu memimpikan kamu di setiap malam. Gitu. Dia memimpikan kamu di malam hari gitu. Ya, jadi saking ya orang itu cinta, rindu, kesepian tanpa kamu sampai kebawa mimpi kamu itu. Gitu. Ya. Dan bottom of the deck, I wish we could be together, but it's complicated. Ya, jadi dia berharap kita bisa bersama, tetapi ini rumit. Gitu loh. Ya mungkin memang ada kesenjangan di antara kalian. Mungkin memang ya keadaan dia sesulit itu untuk bisa dia bangkit, untuk bisa dia stabil, untuk bisa dia sukses, untuk bisa bertanggung jawab ke kamu. Itu kan juga butuh kestabilan hidup kan, ya kan? Nggak mungkin hidup cuma makan cinta gitu loh. Ya, jadi menurut dia ya aku juga berharap kita itu bisa bersama gitu loh. Tapi ya ini kok ini masih sulit untuk diwujudkan. Ya, karena keadaan dia saat ini juga masih sulit, masih rumit gitu. Ya, jadi makanya di sini aku melihat dia harus lebih fokus dulu pada apa yang menjadi saat ini apa yang menjadi prioritas dia saat ini. Yaitu kok yaitu lagi. Yaitu ya tentang ini, karir, keuangan, masalah pribadi, atau mungkin masalah tentang trust issue, traumatik atau apapun. Ya, itu. Jadi belum bisa dulu untuk ke kamu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius. Ya itu. Energi paling kuat di sini ada The Lovers tuh apa ya? Gemini ya. The Lovers tuh Gemini sama Virgo. Itu yang paling kuat, Gemini sama Virgo. Tapi ya ke-12 zodiak bisa resonate sih dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian gitu ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Kalian tidak usah sok cocok lagi kalau memang nggak cocok ya. Nanti kalian pusing sendiri gitu. Oke. Tadi aku mau ngomong apa ya? Ada juga tuh kemarin yang komen apa ya? Oh gini, ada yang komen, kenapa ya dia udah nyakitin aku, tapi kok kehidupannya baik-baik aja gitu ya? Kok dia kayak nggak dapet kesulitan, nggak dapet karma, padahal dia udah nyakitin aku lah. Intinya seperti itu. Oke, aku ngelihat kayak bacaan dari kemarin sama hari ini itu kayaknya pembacaannya ya dia nggak baik-baik aja gitu kan. Ya kalau nggak salah kemarin itu pembacaannya dia tidak menunjukkan aja keadaan dia sebenarnya. Kelihatan aja baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan ini di hari ini juga pembacaan dia nggak baik-baik aja. Ya memang sebenarnya kehidupan dia nggak baik-baik aja gitu. Tapi sebaiknya ya kalian itu jangan mengharapkan atau mendoakan orang lain yang walaupun dia sudah menyakiti kamu doakan yang jelek-jelek ya. Pernah dengar nggak ada orang ngomong tuh, doa yang kita ucapkan atau kata-kata yang pernah kita ucapkan itu akan berbalik ke kita gitu. Jadi sebaiknya kita doakan dia yang baik-baik. Ya mudah-mudahan dia sehat selalu, sukses, bahagia dengan pilihannya, ya bisa keluar dari masa-masa kesulitan dia gitu ya. Karena itu doa, itu bakal beneran loh balik ke kita gitu ya. Jadi jangan doakan yang jelek-jelek. Biarkan dia bahagia dengan kehidupannya sendiri gitu. Kita doain aja gitu, berpikir positif aja. Karena doa itu atau apa yang kita ucapkan itu balik lagi ke kita. Ya. Walaupun itu sakit banget ya, kita pernah disakiti, pernah dilukai, tidak dianggap
ya, terus dicampakkan. Nah, udah biarin aja gitu. Karena di sini kalau kalian percaya kepada Tuhan, kalian percaya pada semesta gitu ya, itu semua ada hukum. Semua itu akan ada balasannya gitu. Jadi kalian sebagai manusia yang beradab ya, yang berwibawa, yang baik hati, jangan pernah mendoakan orang lain siapapun itu, mau mantan kah, mau tetangga kah, mau siapapun ya, jangan doakan yang buruk-buruk. Oke? Ingat, semua ucapan atau doa itu akan kembali lagi ke kita. Oke, ini angka-angkanya ada 28, 9, 1, 20, 15, 21, 24, 25, 13, 27, 6, 10, 29, 26, 3, 7, 5, 30, 8, 19, 23, 22, 11, 14, 12, 24, 16. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia ada Oktober, Mei, April, Juli, Juni, Desember, Februari, Agustus, November, dan September. Sionya bisa sionya kamu atau dia, ada sio kerbau, tikus, ayam, kambing, monyet, ular, kelinci, naga, kuda, dan anjing. Kemudian alfabetnya bisa nama panggilan, inisial nama, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Tiba-tiba melihat angka-angka huruf-huruf ini, keinget tuh dengan kamu atau dia gitu ya, yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan. Ada B, A, R, S, I, D, M, C, Q, W, O, F, X, E, H, K, V, U, T, J, P. X bisa jadi mantan ya. X, oke? Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.